Ada banyak tanaman tropis yang memiliki manfaat kesehatan yang telah dan terus ditemukan, seperti tanaman tropis yang akan dibahas pada video ini yang menjadi perbincangan publik atas kontroversi penggunaan dan perdagangannya. Meski tanaman herbal ini memiliki pasar yang cukup besar dan diburu oleh beberapa negara di mana Indonesia menjadi produsen terbesar untuk pasar Amerika Serikat. Kepopuleran daun ajaib yang sedang naik daun ini tentu memberi dampak positif terhadap produsen terutama petani, dan dengan harga yang cukup mahal, daun ini sering juga disebut dengan daun dolar. Tanaman ajaib apa yang dimaksud? Ini informasi yang menarik dan saya akan mengulasnya untuk Anda. Selamat menonton. Tanaman ini secara luas dikenal dengan nama kratom. Ada yang menyebutnya purik. Apa nama di daerah Anda? Tulis di komentar. Menurut catatan Wikipedia, Mitragiana speciosa, umumnya dikenal sebagai kratom, daun herbal dari pohon keluarga Rubiaceae, adalah tanaman tropis dalam keluarga kopi asli Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Papua Nugini, di mana telah digunakan dalam pengobatan herbal setidaknya sejak abad ke-19. Pada 2018, kemanjuran dan keamanan kratom tidak jelas, dan obat tersebut tidak disetujui sebagai agen terapeutik di Amerika Serikat karena rendahnya kualitas penelitian. Pada tahun 2019, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa kratom aman atau efektif untuk mengobati kondisi apapun. Beberapa orang menggunakannya untuk mengatasi nyeri kronis, untuk mengobati gejala opioid, dan untuk tujuan rekreasi. Pada 2018, kratom adalah zat yang dikendalikan di 16 negara, dan pada 2014, FDA melarang impor dan pembuatan kratom sebagai suplemen makanan. Pada 2018, ada kekhawatiran internasional yang berkembang tentang kemungkinan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dari penggunaan kratom, sementara yang lain berpendapat bahwa kratom bisa menjadi alat untuk membantu krisis opioid. Pada tahun 2021, Komite Eksekutif Organisasi Kesehatan Dunia untuk Ketergantungan Obat menyelidiki risiko kratom dan menolak untuk merekomendasikan larangan setelah tinjauan ilmiah. Di negara habitat tanaman ini secara budaya dan adat istiadat, kratom telah digunakan dalam pengobatan tradisional. Daunnya dikunyah untuk meredakan nyeri muskuloskeletal dan meningkatkan energi, nafsu makan, dan hasrat seksual. Daunnya atau ekstraknya digunakan untuk menyembuhkan luka dan sebagai bius lokal. Ekstrak dan daunnya telah digunakan untuk mengobati batuk, diare, dan infeksi usus. Kratom juga digunakan sebagai obat cacing usus di Thailand. Pada tahun 1836, kratom dilaporkan telah digunakan sebagai pengganti opium di Malaysia dan di Thailand pada abad ke-19. Kratom sering digunakan oleh pekerja untuk mencegah kelelahan dan sebagai penambah suasana hati dan penghilang rasa sakit. Di Thailand, kratom digunakan sebagai makanan ringan untuk menerima tamu dan merupakan bagian dari ritual pemujaan leluhur dan dewa. Ramuan ini pahit dan umumnya dipadukan dengan pemanis. Ada yang menyajikan kratom sebagai minuman teh. Pada dosis rendah, kratom menghasilkan efek euforia yang sebanding dengan koka. Pada dosis yang lebih tinggi, kratom menghasilkan efek seperti opioid. Timbulnya efek biasanya dimulai dalam waktu 5-10 menit dan berlangsung selama 2-5 jam. Beberapa laporan anekdot menggambarkan peningkatan kapasitas kerja, kewaspadaan, banyak bicara, kemampuan bersosialisasi, peningkatan hasrat seksual, suasana hati yang positif, dan euforia setelah konsumsi kratom. Menurut survei tahun 2020 di Amerika Serikat, kratom digunakan untuk mengurangi rasa sakit, kecemasan, depresi, dan penarikan opioid. Di Thailand, sebuah survei tahun 2007 menemukan bahwa kratom menjadi obat rekreasi yang banyak digunakan di Thailand di antara responden berusia 12-65 tahun. Pada 2015, kratom tersedia di gerai-gerai seperti toko offline dan juga marketplace. Prevalensi penggunaannya di Amerika Serikat tidak diketahui pada saat itu. Di Amerika Serikat, penggunaan kratom meningkat pesat antara tahun 2011 dan 2017. Pada tahun 2020, diperkirakan 15 juta orang di Amerika Serikat menggunakan kratom. Dikutip dari sebuah website luar negeri menyebut bahwa produk kratom yang tersedia di Amerika Serikat menjadi semakin beragam baik dari segi isi maupun cara pemasarannya. Sebuah survei menunjukkan bahwa kratom dalam dosis rendah terutama digunakan di Amerika Serikat untuk mengobati sendiri gejala kecemasan, depresi, nyeri, kelelahan, dan gangguan penggunaan zat atau SUD. Di Indonesia sendiri, tanaman kratom banyak diproduksi di Kalimantan. Tanaman ini menjadi komoditas ekspor besar dengan Amerika Serikat sebagai konsumen utama. Namun kurangnya uji klinis membuat banyak pihak mulai meragukan manfaatnya.
Umumnya tumbuhan yang juga dikenal dengan sebutan daun ajaib dari Kalimantan ini dikeringkan sebelum dijadikan serbuk seperti bubuk teh. Serbuk itu kemudian diseduh dengan air panas dan dinikmati layaknya minuman teh. Dipublikasikan oleh CNN pada 2016, peneliti mengungkap kratom bisa menjadi tanaman medis rekreasi. Konsumsi dalam dosis rendah kratom bisa berperan sebagai stimulan serta membantu meningkatkan fokus. Namun penggunaan dosis tinggi kratom bisa menjadi obat penenang yang menghasilkan efek anti nyeri layaknya candu. Pada 2021 harga daun basah kratom antara 6.000 sampai 8.000 per kilogram, remahan 18.000 sampai 26.000 per kilogram, bubuk halus antara 40.000 sampai 45.000 per kilogram, dan kalau diekspor harganya bisa mencapai 100.000 per kilogram. Indonesia merupakan pengekspor utama kratom ke Amerika Serikat. Dalam sebulan 400 ton kratom dijual ke pasar Amerika pada tahun 2021. Dikutip dari situs Balitbang Kalbar, daun kratom merupakan tanaman berpotensi ekonomi tinggi. Tetapi sejumlah pemerhati menyebut belum ada upaya serius pemerintah untuk melakukan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kekuatan ekonomi ini. Terkesan diabaikan, tidak dipedulikan. Sementara itu masyarakat Kalimantan Barat banyak berharap dan menggantungkan ekonomi dari daun kratom ini sangat kecewa dengan sikap pemerintah. Daun kratom banyak tumbuh di beberapa wilayah di Kalimantan Barat yang telah mampu mengangkat kesejahteraan ratusan ribu petani. Banyak masyarakat yang menanam pohon kratom di depan rumah atau di kebun. Mereka lalu menjual daunnya dalam bentuk basah, kering, remahan atau dalam bentuk tepung. Namun meski tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun masih terdapat kontroversi dari pembudidayaan dan perdagangan daun kratom. BNN mengeluarkan kebijakan daun kratom dilarang pada 2017, namun melalui Permenkes nomor 44 tahun 2019 dikatakan bahwa daun ini sebagai tanaman yang tidak dilarang dan penggunaannya di kalangan masyarakat umum baik sebagai obat maupun komoditas ekspor dalam bidang ekonomi dilegalkan. Belum ada informasi yang pasti tentang status tanaman ini, apakah dilarang atau tidak, dan fakta di lapangan sejumlah petani masih membudidayakan tanaman tropis ini di Kalimantan Barat dan daerah lainnya. Di balik kontroversinya, menurut pemberitaan sebuah media menyebut bahwa di Amerika Serikat, kratom dilegalkan di 43 negara bagian. Tetapi FDA atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat mendorong pembatasan yang lebih besar dan telah memberlakukan peringatan impor yang berarti pengiriman yang memasuki Amerika Serikat dapat disita. Menurut situs Kratom Eropa, kratominfo.eu menyebut bahwa kratom saat ini tidak berada di bawah undang-undang tanaman terlarang di Jerman, namun sejumlah pengamat kesehatan internasional memberi rekomendasi untuk pelarangannya. Dipublikasikan oleh Antara pada Agustus 2022, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyatakan komoditas kratom memiliki potensi ekonomi yang luar biasa bagi para petani dan masyarakat Indonesia. Menurutnya memang kratom masih menjadi perdebatan dan masih banyak orang yang khawatir terhadap kratom. Tapi hari ini saya berterima kasih mendapatkan input bahwa ternyata kratom aman bagi kesehatan dan ini didukung dengan riset saintifik dan punya nilai ekonomi yang cukup tinggi, ujar Teten Mas Duki dalam diskusi dengan Kamar Dagang Asosiasi Kratom Amerika, ahli riset Senator USA dengan tema urgensi keberlangsungan perdagangan kratom. Di Amerika Serikat lanjutnya terdapat 16 juta orang yang membutuhkan kratom untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Menurut dia, fakta tersebut berpeluang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengekspor kratom sehingga para petani kecil yang membudidayakan komoditas itu dapat kian sejahtera. Pada 2022 ada 200.000 petani Kalimantan Barat telah memproduksi kratom yang diekspor melalui Koprabu dalam bentuk bubuk.